Halo semua, aku Arif dan selamat datang di Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week. Lupakan segala jenis teori, lupakan semua rumor yang ada, karena babak multiverse di jagat sinema Marvel sudah resmi dimulai. Di video kali ini aku akan mereview film Spider-Man No Way Home yang bisa kukatakan ini merupakan film Marvel terbaik tahun ini. Atau mungkin film Marvel terbaik setelah Avengers Infinity War dan Endgame. Review ini jelas bakal mengandung banyak spoiler, major spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton film No Way Home, kusarankan untuk nggak nonton video ini. Film ini merupakan lanjutan cerita dari film Spider-Man sebelumnya, yaitu Far From Home, yang mana di akhir ceritanya identitas Peter Parker terkuak ke publik, dan dia menjadi buronan karena dituduh sebagai pembunuh Mysterio. Nah, di film No Way Home ini berfokus pada si Peter Parker berusaha menyelesaikan permasalahan itu, tapi gagal. Dan orang-orang terdekatnya juga terkena imbas karena terkuaknya identitas itu, sehingga Peter Parker kemudian memutuskan untuk bertemu Doctor Strange dan meminta bantuannya untuk semacam menggunakan mantra sihir untuk membuat orang-orang di dunia itu melupakan diri Peter Parker yang merupakan Spider-Man. Tapi upaya itu gagal karena Peter Parker terus saja menginterupsi Doctor Strange saat merapal mantra, sehingga mantra yang seharusnya membuat orang-orang melupakan Peter Parker sebagai seorang Spider-Man, mantra itu justru berubah menjadi mantra pemanggil bagi siapa saja di dunia ini yang mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man. Dan saat aku bilang dunia ini, itu nggak hanya merujuk pada satu universe aja, tapi sampai ke level multiverse. Sehingga seperti yang kita lihat di trailer film ini, musuh-musuh lama Spider-Man yang mana merupakan villain dari film yang berbeda, justru muncul di film Spider-Man versi Tom Holland ini. Satu hal yang bisa kusimpulkan setelah menonton film Spider-Man No Way Home ini adalah film ini merupakan film Marvel dengan fanservice yang paling banyak. Semua rumor yang beredar di internet tentang kemunculan ini, kemunculan itu, ya bisa dikatakan benar semua. Tapi aku nggak akan bilang kalau Spider-Man No Way Home ini merupakan film Marvel terbaik tahun ini, kalau film ini hanya sekedar film-film fanservice. Karena nyatanya setiap fanservice yang ada di film ini juga memiliki peran penting untuk proyek Marvel yang akan datang. Salah satunya ya jelas tentang Doctor Strange Multiverse of Madness yang akan tayang tahun depan. Tapi nggak cuma itu aja. Kalau kalian mengikuti serial Hawkeye, yang mana kemarin udah tayang episode kelimanya, di situ kan ada semacam surprise. Ya sebenarnya nggak surprise amat karena udah banyak yang menduga. Di situ ada kemunculan orang yang sangat berpengaruh, yaitu Wilson Fisk, aka Kingpin. Dan di saat yang sama, saat film No Way Home ini dirilis, ada satu cameo kecil tapi sangat bikin orang-orang terkejut, karena di situ ada kemunculan dari Matt Murdock, si pengacara buta, aka The Devil of Hell's Kitchen, yang mana merupakan musuh bebuyutan dari Kingpin. Dan karena Kingpin udah jelas memiliki peran penting di MCU, berarti bisa disimpulkan kalau cameo dari Matt Murdock ini nggak hanya sekadar cameo, nggak hanya sekedar fanservice, tapi nanti kedepannya bakal ada semacam peran penting di semesta film Marvel, atau mungkin serial, aku juga belum tahu. Terus ada lagi cameo dari Venom versi Tom Hardy, dan menurutku agak mubazir sih sebenarnya. Kok sesimpel itu gitu loh. Tapi yang jelas bukan berarti cameo itu nggak penting, karena itu merupakan penanda
dari adanya keterkaitan antara Marvel Cinematic Universe dengan Sony Universe. Meskipun keterkaitan itu apakah hanya sekadar lalu lintas multiverse ini secara sejenak atau nantinya ada sesuatu yang lebih serius lagi, kita nggak akan tahu sebelum melihat project MCU atau Sony ke depan. Selain fanservice yang bejibun itu tadi, dari segi cerita menurutku film Spider-Man No Way Home ini memiliki cerita yang lebih baik atau terbaik malahan dibandingkan film-film Spider-Man versi Tom Holland sebelumnya. Karena selama ini kalau kita melihat Spider-Man Tom Holland dan ada yang nggak suka, itu pasti alasannya Spider-Man ini terlalu bocah, Spider-Man ini terlalu mengandalkan teknologi, Spider-Man ini terlalu manja. Tapi anggapan itu bisa ditepis setelah film ini keluar. Di film ini kita bisa melihat sisi lain dari Spider-Man versi Tom Holland yang mana mulai mengerti arti dari depresi, arti dari kehilangan, arti dari pengorbanan. Bahkan Spider-Man versi Tom Holland ini sudah mencapai titik di mana dia mulai mengerti makna dari kata-kata legend, with great power comes great responsibility. Kata-katanya itu nggak sih? Ya pokoknya itulah. Jadi meskipun film ini merupakan film ketiga, menurutku justru ini merupakan film kelahiran dari Spider-Man itu sendiri. Ini merupakan film di mana Peter Parker benar-benar berubah menjadi Spider-Man yang sesungguhnya. Spider-Man yang memahami konsekuensi dari menjalani dua kehidupan yang berbeda. Kehidupan sebagai warga biasa dan kehidupan sebagai superhero. Dan ngomongin dua sosok Spider-Man yang lain, kita bahas versinya Tobey dulu lah. Siapa sih yang gak kenal Spider-Man versi Tobey Maguire? Bisa dibilang dia ini merupakan Spider-Man yang paling legend, yang paling senior. Dan aku yakin banyak sekali orang yang rela antri beli tiket ini hanya untuk melihat Tobey Maguire mengenakan kostum Spider-Man lagi. Dan worth it aja gitu rasanya setelah melihat kemunculan dia di film ini kembali sebagai sosok Spider-Man. Apalagi aura seniornya itu kerasa. Senior itu maksudnya dia yang Spider-Man yang paling banyak mengetahui asam garam kehidupan. Karena ya kita semua tahu lah dia Spider-Man paling nelangsa, paling banyak mengalami kehilangan, paling banyak menghadapi keputusasaan, dan dia di sana menjadi semacam mentor bagi Peter Parker yang lain. Aku juga terkesan dengan adanya detail-detail kecil, misalkan seperti adegan di mana Tobey Maguire bilang, "My bag." Itu penggemarnya Spider-Man Tobey Maguire pasti paham referensi itu dan terasa sangat nostalgia banget. Terus Spider-Man versi Andrew Garfield juga bagus, bahkan menjadi favorit pribadiku di film ini. Apalagi saat adegan si Michelle John atau MJ jatuh dan Peter Parker si Tom Holland mau menyelamatkan tapi dihalangi oleh Green Goblin. Kemudian si Peter Parkernya Andrew Garfield berinisiatif untuk menolongnya dan berhasil. Itu mengingatkan kita semua pada kejadian tragis di film The Amazing Spider-Man kedua, yang mana di situ Gwen Stacy meninggal karena si Andrew Garfield itu gagal menyelamatkannya. Bagiku ya ini semacam sebuah redemption yang sangat bagus bagi karakter Spider-Man versi Andrew Garfield. Terus chemistry ketiga Spider-Man ini juga terasa sangat kompak, terasa sangat hangat. Saat mereka berdiskusi maupun beraksi, ya kelihatan cocok banget gitu. Meskipun secara teknis mereka itu orang yang sama, tapi di film ini mereka lebih seperti kakak beradik yang saling membantu satu sama lain, saling berbagi rasa sakit yang sama. Ya terasa sangat enak aja melihat interaksi mereka bertiga, dan bagiku ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi Marvel Cinematic Universe. Dan karakter penjahat-penjahat yang dihadirkan di film ini juga terasa sangat kompleks. Maksudnya nggak hanya sekadar orang jahat yang melawan orang baik, tapi kita diajak untuk mendalami karakter mereka lebih dalam, karena realitanya nggak semua dari mereka itu jahat dari hati. Ada juga yang sebenarnya baik tapi kehilangan arah, ada juga yang merasa benar tapi ternyata salah kemudian sadar, ada yang bener-bener bangsat kayak Green Goblin. Ya semua dihadirkan secara kompleks di sini, apalagi saat mereka berinteraksi dengan Spider-Man versi Tom Holland kelihatan sangat
ya sangat beraneka ragam karakter mereka, dan kita bisa mengetahui masing-masing ego mereka itu seperti apa. Intinya udah aku sampaikan di depan tadi. Film ini film Marvel terbaik tahun ini dan terbaik setelah Avenger Infinity War dan Endgame. Jadi langsung aja, skor film ini versi Disklik adalah 9. Dan terima kasih sudah menonton video dari Disklik kali ini. Tinggalkan like kalau kalian suka. Terus kalau kalian punya rekomendasi film atau series atau anime yang pengen kita bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus buat kalian yang pertama kali nonton video Disklik, ku persilahkan dengan senang hati silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. See you next time!